Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore atau selamat malam untuk teman-teman yang sedang berada di Jepang. Ini sudah pukul 8 ya. Dan di luar juga sudah gelap sekali. Senang sekali bisa kembali lagi bertemu di live Instagram ini dalam judul PPI Chiba live Instagram Chiba no Gakuse. Ini adalah program rutin bulanan kita membahas seputar tentang kehidupan mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di Jepang, khususnya di prefektur Chiba. Nah, seperti biasa dalam program Chiba no Gakuse kali ini kita akan membahas tentang seputar kehidupan mahasiswa yang ada di Jepang, lika-liku kehidupan mereka, apa saja program beasiswanya dan segala macam. Dan untuk live ke-5 kita kali ini, kita akan membahas tentang beasiswa yang namanya adalah caregiver. Care and giver. Jadi sambil menjadi caregiver juga sambil menjadi mahasiswa yang sedang belajar di Jepang. Nah, untuk itu kita akan kedatangan dua narasumber. Yang pertama adalah Mas Rizky, kemudian yang kedua adalah Mas Fauzi, dan saya akan undang dulu mereka untuk bergabung di live kali ini. Coba ya, invite join Mas Hamdallah. Oh, nggak ketemu nih. Hamdallah. Oke, Mas Rizky. Kita coba Rizky. Oke. Rizky Wahyudivira. Kita invite satu. Mas Rizky. Kemudian juga Mas Hamdallah. Ada nggak di sini ya? Oke. Dan buat teman-teman yang ingin bergabung, jangan ragu-ragu, boleh langsung boleh langsung ketikkan komentar atau pertanyaan seputar program ini, atau mau kirim-kirim salam juga boleh, nanti akan kita bacakan. Oke, terima kasih yang sudah bergabung, sudah ada satu. Wah, terima kasih. Halo Kak Ridwan. Hamdalah Kop. Coba kita invite dulu Mas Hamdalah Kop. Hamdalah. Sebelum ketemu nih. Hamdalah. Yang ada Hamamatsu. Alif Hanka, Rizky Wahyudivira. Oke, kita invite sekali lagi Rizky. Oke, kita invite. Oke. Mungkin buat ini sepertinya ya biasa kalau namanya live kadang-kadang ada masalah teknis aja gitu ya yang terjadi. Jadi mohon dimaklumi, kita sedang menunggu dari narasumber untuk bergabung. Oh, terima kasih ada Kak Istiqona sudah bergabung. Oke, coba kita invite dulu. Oke, ini Kak Rizky Wahyudivira sudah bergabung bersama live kita. Apakah bisa join di sini? Oke, wah, terima kasih sudah bergabung di live Instagram PPI Chiba di Chiba no Gakuse kali ini. Kita masih menunggu Hamdallah. Oke. Oke, sambil menunggu mungkin boleh nih, misalkan ada pertanyaan-pertanyaan tentang seputar kehidupan mahasiswa di Jepang, khususnya di prefektur Chiba, boleh ditanyakan langsung di live kali ini ya. Dan jangan lupa live Instagram Chiba no Gakuse kali ini kita akan rutin mengadakannya setiap mungkin sebulan 2 kali gitu atau sebulan 1 kali. Nah, itu tergantung dari narasumber dan permintaan request dari teman-teman follower dari PPI Chiba itu sendiri. Oh ya, senang sekali saya mau share juga tentang pengalaman pertama saya mengikuti, namanya adalah Chiba Daisai. Itu atau kalau di Inggriskan namanya adalah University Festival. Karena biasanya umumnya sekolah-sekolah di Jepang dari SD, SMP, SMA kayak gitu, mereka punya school festival. Dan sebagai kakaknya yang paling atas universitas itu juga punya University Festival. Jadi
siswa-siswa alias mahasiswa-mahasiswa dari berbagai fakultas dan dari puluhan organisasi kemahasiswaan di Chiba University. Mereka bersaing, mereka berlomba-lomba untuk menyajikan yang terbaik di Chiba Daisai, dan salah satunya juga adalah PPI Chiba. Oh ya, oke. Kita coba dulu ya. Oke, sudah bisa join kah di sini? Oke, Hamdalah invite and Hamdalah. Ah, oke, kita invite dulu. Oh, akhirnya sudah bisa bergabung. Selamat datang. Halo, Saya panggilnya gimana nih? Moriyama atau Marema Jepang banget ya. Rizky aja, ah, Rizky. oh, Rizky? Ya, tapi kalau sekilas emang Jepang banget kayak gitu. Uh, Visualnya Jepang banget. Boleh cerita ini apa namanya, sejarahnya kok bisa sih pakai nama Moriyama? Oh, langsung ini nih. Story dari balik nama Mariyama ya. Boleh boleh. Sebenarnya itu tuh nama dari tempat kelahiran ya. Hmm. Wonogiri, Jawa Tengah. Wonogiri itu kan artinya Wono itu hutan, Mori, Giri itu Yama, gunung gitu. Jadi Wonogiri itu Moriyama. Moriyama. Oh, kalau dalam bahasa Jepang Mori itu artinya hutan ya. Hmm, Yama artinya gunung. gunung. Jadi Wonogiri, Moriyama. Moriyama. Oke. Kalau Surabaya apa kira-kira kalau di Jepangnya? Surabaya apa ya? Kata dasarnya apa ya Surabaya ya? Mungkin Sura itu Suro ikan ya? kan Kata. hiu. Suro kan Ya, hiu ya. Boya ya. baya kan buaya. Uh, Buaya apa Ada bahasa nggak ya Jepang? kayaknya? Iya elemen-elemen bahasa Jepangnya nggak ada deh kayaknya deh. Oh, nggak ada ya. Nggak bisa ya. Jadi Wonogiri udah pas banget kayak gitu. Ya, Ya jadi pengen ambil pindah ke panggil gitu. Wonogiri nih biar punya nama-nama Jepang juga Moriyama. Itu sih. Ya mungkin nanti bisa buat sendiri si bapaknya. Oh, ini kata Kak Irja katanya dari asalnya juga dari Wonogiri. Oh, Eh? kan Iya. tetanggaan nih sama Kak Rizky. Halo halo. Oh, salam dari Wonogiri. Kalau dalam negeri. Oh, Kota kalau Bakso. iya, kalau Mas Ridwan ada nggak ya kalau Yogyakarta itu di Jepangin jadi apa namanya ya? Yogyakarta. Nggak tahu deh, susah. Susah. Oke, terima kasih sudah bergabung. Kita sambil menunggu Mas Hamdalah. Hamdalah nih saya juga sambil invite berkali-kali. Mas Hamdalahnya apakah bisa bergabung di sini bersama kita? Nah, seperti yang saya utarakan di awal tadi bahwa pada live kali ini, selamat datang Mas Fauzi. Halo, selamat malam. Oh, selamat malam dari Jepang ya. Ini kita sudah jam 8. Terima kasih atas waktunya. Ini apa Ya, kabar? alhamdulillah baik. Seperti namanya ya, selalu mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Eh, Alhamdulillah. saya panggilnya apa nih? Saya panggilnya apa? Alhamdulillah boleh, Hmm, Hamdas boleh, hmm. Das boleh. Oh, oke. Atau ada nama Jepang gitu requestan? Wah, nggak ada. Oh, nggak ada ya. Oh, hamdalah ya, hamdalah. Oke, terima kasih Mas Hamdalah. Oke. Dan juga Mas Rizky. Tadi kita juga sambil ngobrol-ngobrol tentang background nama dan segala macamnya. Kembali ke topik, dan pada live kali ini kita akan membahas tentang seputar beasiswa caregiver. Nah, dari namanya aja bikin penasaran ya, beasiswa caregiver. Kira-kira boleh dijelaskan dulu, itu apa sih caregiver? Mungkin Siapa dari, nih? oke, Senpai dari saya apa siapa Mas, nih? Mas Rizky dulu deh. Dari saya ya. Oke, Hmm. untuk beasiswa caregiver. Mungkin dari sebenarnya nggak benar-benar beasiswa full full dari semuanya gitu. Hmm. Dari Oikai, kita kan dari Oikai Group ya. Jadi beasiswa di sini tuh beasiswa talangan. Jadi kita nanti disekolahkan dari Nihongo Gakko, Seimon Gakko. Nah nanti ada kontrak kerja 5 tahun. Hmm. Jadi dari semua biaya sekolah yang dibayarkan oleh AWKI Group tadi, kita cicil ketika jadi saing di perusahaan tersebut. Seperti itu. Oh, oke. Oke, ada tambahan lagi, Mas Hamdal? Ya, caregiver. Caregiver itu mungkin yang saya pelajarin di
Semonggakko ya. Hmm. Caregiver itu kan kaigo ya. Hmm. Kaigo itu kalau kita artikan ke bahasa Indonesia itu adalah perawat. Yang Hmm. dimana perawat itu tuh kita image-nya itu tangan kanannya dokter gitu kan. Hmm. Nah, Ya. tapi kaigo di sini tuh kalau bisa dibilang sih kayak perawat itu ada dua, yaitu kanggoshi dan juga kaigo. Nah, yang Hmm. kanggoshi ini tuh perawat yang tangan kanannya dokter itu. Nah, Hmm. untuk kaigo itu sendiri, itu tuh kita bekerja sebagai menyokong kehidupan sehari-hari para lansia itu sendiri. Kan Hmm. banyak para lansia itu yang nggak bisa, contohnya mandi, Hmm. atau nggak makan, ke Hmm. WC gitu kan. Hmm. Mereka kan ada yang bisa, ada yang enggak gitu. Kong bisa lansia itu melakukan itu sendiri, itu sih kaigo. Oh, oke. Kemudian background apa sih namanya, sejarahnya, latar belakang apa yang membuat teman-teman uh, berangkat dari Indonesia ke Jepang untuk menjadi caregiver di Jepang? Apakah memang dari cita-cita dari dalam hati gitu, aku ingin menjadi caregiver karena ini adalah sesuatu yang sangat apa namanya, amal ibadahku untuk akhirat ya. Wah. Maybe ya, siapa tahu kan. Oke, siapa duluan nih? Oke, Mas Andal dulu. Senpai dulu deh, senpai dulu, senpai saya Oh, dulu. Senpai Pak. Mandala. Iya. Ya, jadi saya tiba di Jepang itu sekitar 3 tahun yang lalu. Tepatnya 2019 bulan Juli tanggal 2 kalau nggak salah. Mhm. Nah, awalnya tuh saya mahasiswa di Indonesia di Mhm. Universitas Gunadarma. Mhm. Nah, di situ tuh karena saya apa ya, terlalu bandel gitu kan, terlalu pengen pengen kuliah, pengen nyari uang gitu. Mhm. Akhirnya kuliah yang di Indonesia itu nggak lulus. Itu Oh. apa separoh gitu kan, karena terlalu banyak pergaulan yang dan Ah. akhirnya ada abang saya, dia itu yang punya LPK gitu, menawarkan mau ke Jepang atau enggak gitu kan. Hmm. Mau ke Jepang bagian apa katanya gitu kan. Yoi nih apa sekolah di Jepang gitu, apa kerja sambil belajar di Jepang. Hmm. Wah, boleh tuh kata saya. Boleh juga. Akhirnya kesini berangkat. Setelah itu Nihongo Gakko saya beda dengan si Rizky. Kalau si Hmm. Rizky kan di Chiba ya. Kalau saya Hmm. pertama kali datang ke Jepang itu di Osaka, Nihongo Gakko Oh. Osaka. Hmm. Nah, setelah Mososuge itu bingung kan. Hmm. Awal-awal Mososuge kan apa sih namanya? Corona lagi mahir-mahirnya kan. Hmm. Lagi Satu tingkat itu tingginya kan. Sekitar Satu wisuda ya. 2020. Hmm. Sekitar 2020 atau 2001 gitu. Itu Hmm. lagi marak-maraknya corona kan. Arubaito juga ibaratnya jamnya dipotong-potongin gitu, part time-nya gitu. Ada yang di cut juga. Hmm. Nah, setelah itu saya bingung nih mau kemana nih setelah lulus Nihongo Gakko, mau kemana nih. Tuh ngelihat Hmm. teman-teman ada yang diterima, ada yang ditolak, yang diterima juga kendalanya di uang, di Oh. ekonomi. Dan akhirnya saya ketemu teman saya yang menawarkan bidang caregiver ini nih. Hmm. Satu kata yang bikin saya tertarik dengan masuk Kaigo itu adalah dia bilang gini, udah lu kerja di Kaigo aja, Hmm. gratis, dapat beasiswa, lu Hmm. dapat gaji 2. Ah, gaji Hmm. 2? Apa tuh? Hmm. Katanya, yang pertama lu gaji hasil kerja keringat lu sendiri, itu pasti kan. Hmm. Yang kedua lu dapat gaji yang paling bagus dah, amal jariah lu pasti bakal Oh, dapat. Ya Allah. Masya Allah. Itu. Jadi, wah ya udahlah, amal jariah kan nih, wah udah banyak dosa kan, ya udahlah bantu-bantu sedikit gak apa-apa lah kan, amal jariah. Itu sih Dunia yang akhirat akhirnya, balance ya. iya itu sih yang Iya. akhirnya saya tertarik masuk Kaigo ya gitu.
Oh, oke. Luar biasa menyentuh ceritanya, Masya Allah. Oke, terima kasih Mas Abdallah. Gimana sama Mas Rizky? Apakah juga Oke. karena dorongan amal jariah? Oke, kalau untuk saya sendiri ya, pertama kali datang tuh tahun ini, masih baru, masih anget-angetnya di Jepang. Di bulan 3, bulan Maret, tanggal berapa ya? Tanggal 18 Maret 2022, masih ingat banget sejarah pertama kali datang di Jepang gitu. Ya, berawal dari masa sekolah dulu ya, waktu SMA. Waktu SMA saya kan di Pondok Pesantren Nurul Iman, Parung Oh, Bogor anak ya. pesantren toh. Masya Iya, Allah. cuman aku pesantren yang anaknya nggak agamis banget gitu ya. Oh, Jadi oh, rendah makanya hati. kayak gini gitu kan, potongannya kayak gini sekarang gitu. Bukannya anak soleh-soleh banget lah. Itu karena anak bermasalah dimasukin pondok gitu. Oke. Oke gitu. Nah waktu SMA di pondok pesantren dulu itu dulu ada sensei saya namanya Alan Sensei ya. Nah di mana beliau ini yang sekarang di sini ya apa namanya yang ikut program beasiswa caregiver di AWKI Group. Nah, dari sini karena beliau kan sensei saya dulu ya waktu SMA, sensei bahasa Jepang juga bahasa apa ya? Bahasa Inggris juga dulu waktu di SMA. Ya gan apa namanya? Banyak mapel yang dipegang lah sama beliau. Jadi setelah beliau lulus dari pondok pesantren tuh setelah menyelesaikan masa bakti. Jadi dulu kan ada masa bakti 2 tahun untuk mengajar di pondok ya. Jadi sebelum lulus, beliau udah lulus, ikut program tersebut, berangkat di Jepang. Nah, saya udah lulus SMA nih, di Sokai gitu, diperkenalkan. Ya sudah, Rizky nih, habis lulus SMA mau kemana gitu. Yuk ikut sensei aja nih di Jepang gitu. Lumayan apa, ada beasiswa jadi ya karena khususnya saya ya dari keluarga yang kurang mampu melihat ada beasiswa tersebut apalagi ke Jepang juga ya itu impian banget dulu Ya. waktu masih SMA ya. Jadi ya kenapa tidak gitu selagi masih ada bantuan dari apa dari AWKI tadi ya sudah jadi saya memutuskan untuk ikut program yang sama dengan sensei saya tadi dari Wow. situ. Hmm. Kisahnya benar-benar menginspirasi dari latar belakang dari Indonesia, dari Moriyama Indonesia sampai juga ke Jepang. Oke, luar biasa. Nah, mungkin teman-teman pemirsa live PPI Ciba kali ini juga bertanya-tanya, kira-kira bagi yang ingin mendapatkan beasiswa caregiver, syaratnya apa aja sih? Apakah harus lulus dari S1 dulu atau lulus atau bisa harus ada sertifikat bahasa Jepang dulu atau seperti apa? Nah, dari Mas Rizky dulu deh. Aku ya, dari aku ya. Oke, soalnya kan kita beda nih, aku sama Senpai Hamdalah ya. Oke. Soalnya Senpai Hamdalah kan ikut program AIK Group setelah berada di Jepang. Kalau saya kan benar-benar dari Indonesia ikut program AIK Group ini. Oke. Ya. Nah, berawal dari lanjutan kisahnya yang saat tadi ya, yang sama Alan Sensei ya, bersama Alan Sensei. Beliau kan ikutnya di lembaga yayasan lah, Yayasan Nausin Training Center di daerah Rawalumbu, Bekasi. Nah, dari yayasan tersebut eh, apa ya? Ada berbagai macam perusahaan Jepang yang bekerja sama dengan Nausin. Nah, salah satunya yang di Jepang ini apa di Tokyo ya, yang di Aikai. Kan ada yang di Osaka, di Hyogo, di Saitama gitu. Ada di Tottori juga. Nah, saya waktu itu lolos yang interview di Aikai Jepang, apa di Tokyo Jepang ya. Jadi dari sana persyaratannya ya untuk persyaratan dulu waktu pertama kali untuk biaya pendaftaran di Nausin itu sekitar 25.000 saja ya untuk pendaftaran. Nausin itu Lalu apa? Nausin iya. Nausin Training Center yayasan Oh, yang oh, pemberangkatan. LPK lah ya kalau disebutnya. LPK Cuman di Indonesia ya. di Indonesia Bayar dua yang puluh lima ribu rupiah. untuk pendaftaran awal, Oke. pendaftaran awal Bukan itu yen dua ya? puluh lima ribu. Bukan yen. Bagaimana?
bukan yen. Bukan. Rupiah. Masih di Indonesia, masih di Indonesia. Oh, masih Masih Indonesia. di Indonesia. Ya. Itu 25.000 buat pendaftaran di Nausinya di daerah Rawalumbu Bekasi. Kemudian ada biaya pemberkasan. Biaya pemberkasannya semua 15 juta ya. 15 juta, namun itu dibayarkan setelah lolos interview. Oh, Lolos oke. interview. Baru bisa untuk bayar pemberkasan tadi. Nah, untuk pembayar pemberkasannya alhamdulillahnya dari yayasan memberi keringanan nih. Kalau emang si anaknya tadi dari background yang kurang mampu, itu bisa dicicil entah waktu masih di Indonesia gitu ya. Setelah interview mungkin punyanya 5 juta, ya udah 5 juta, nanti sisanya ketika COE ya. CEO turun nanti sisanya berapa gitu. Atau mungkin eh, memang benar-benar nggak mampu seperti saya ya. Saya termasuknya sangat-sangat tidak mampu. Jadi dulu saya cuman punya uang sekitar 4 juta mungkin ya yang masuk ke Nausi nih. Saya masuk 4 juta. Saya punya uang 4 juta, sisanya bagaimana gitu. Itu baru 15 juta nih, belum termasuk paspor sama tiket pesawat dan biaya bulan pertama di Jepang. Soalnya kan pasti 1 bulan 2 bulan belum ada Arubaito kan, belum menerima pemasukan. Jadi saya bilang, saya cuma punya uang 4 juta nih, bagaimana gitu. Jadi karena saya sodang tuh apa namanya komunikasi langsung dengan ownernya Naomi Sensei yang punya pemilik Nausi tadi. Alhamdulillah dikasih keringanan. Ya sudah. Untuk Rizky Sang karena emang apa ya dari pihak keluarga sudah tidak bisa membantu, dari pihak Nausin memberi keringanan. Jadi untuk biaya sisanya itu kan sekitar 11 juta ya. 11 juta pemberkasan nanti dicicil saja di Jepang. Kemudian untuk tiket pesawat dan lain sebagainya untuk biaya 1 atau 2 bulan pertama di Jepang tuh sekitar 5 mang dulu. Itu dikasih bantuan pinjaman 10 juta. Oh. Dikasih tuh. Nah, jadi sekitar 21 jutaan ya. Sekitar 21 jutaan saya terima bantuan dari Nausin tadi. Nah, setiap bulannya dan jadi untuk teman-teman yang mungkin dari keluarga yang kurang gitu, nggak perlu bekerja hati, silahkan datang ke Nausin Training Center, ngobrol langsung dengan Naomi Sensei-nya, bagaimana baiknya seperti itu. Insya Allah, kalau emang Oke. ada keinginan, pasti bisa berangkat. Oh, luar biasa. Jadi buat teman-teman pemirsa ini nih live PPI Ciba nggak rugi ya, langsung dikasih tips loh. Oh, langsung datang sini. Atau mungkin nanti hubungi kontak di bawah ini gitu, Oh, hubungi boleh. IG-nya Mas Rizky. For detail information ya. Oh ya, oke, very nice. Thank you so much. Wah, keceplosan Mas Inggris. Terima kasih. Wah, jadi prosesnya juga panjang. Jangan lupa tadi bayar pendaftaran dulu, kemudian juga apa namanya kalau bayar uang pemberkasannya kalau sudah lulus interview. Lolos interview. Kalau misalkan sudah lulus interview harus bayar, pas nggak ada uang bisa dikomunikasikan. Yang penting kita punya niat dan kemauan, gitu kan ya? Oke, luar biasa. Itu untuk kasus yang teman-teman yang masih berada di Indonesia belum berangkat dan ingin berangkat ke Jepang, gitu. Bagaimana untuk teman-teman yang sudah berada di Jepang, yang sudah lulus kuliah gitu, tapi belum mendapatkan pekerjaan? Nah, ini kita saksikan ceritanya dari Mas Senpai, Hamdallah Senpai. Memang yang Apa nih? Gimana tadi pertanyaannya, boleh diulang? Syarat-syaratnya apa aja sih gitu? Kalau bagi teman-teman yang ingin juga mendapatkan beasiswa caregiver seperti Mas Hamdallah Senpai. Jadi saya tuh pas Nihongo Gakko sebelum lulus mencari kelanjutannya itu seperti apa gitu, pengen kemana gitu. Ada yang mau Tokutegino, ada yang mau ke universitas, ada yang mau Semongakko gitu. Nah, untuk mendapatkan beasiswa caregiver ini, jadi tuh kita harus, yang saya alami ya, saya mendaftar di Semongakko AOI Fukushimi nih. Pertama saya ikut open kampusnya, menanyakan beberapa banyak hal seperti biaya
biayanya, apakah ada beasiswanya, apakah eh, apa sih namanya profitnya kayak gimana gitu, kegiatan pembelajarannya kayak gimana, itu semua pas open campus sudah ditanyakan. Hmm. Nah, untuk biar supaya mendapatkan beasiswa itu pertama-tama kita tuh harus daftar sekolahnya itu, daftar di sekolah Semongakunya itu sendiri. Setelah itu ada mensetsu, ada tes ujian kemampuan bahasa. Nah, Hmm. setelah semuanya udah selesai lolos, nanti ditawari beberapa beasiswa. Hmm. Jadi beasiswanya ini tuh ada yang dari institusi itu sendiri seperti Awikai, dan juga ada biaya beasiswa dari pemerintah Jepang. Hmm. Contohnya kayak misalnya tinggal di Chiba, itu dapat dari beasiswa dari pemerintah Chiba. Dan Hmm. Ibaraki, Tokyo, itu semua tergantung tempat tinggal sendiri. Oke. Nah, untuk beasiswa yang Eyo Awikai ini tuh kita apa ya? eh Mungkin teman-teman sekalian beasiswa itu dibilangnya beasiswa nggak bayar sama sekali ya. Hmm. Nah, beasiswa di sini itu kita dipinjamkan uang untuk biaya sekolah yang Hmm. nantinya akan dibayarkan setelah bekerja di institusi yang Hmm. memberikan kita beasiswa. Hmm. Itu beasiswa. Untuk biar dapat beasiswa sih gampang sih sebenarnya. Kalau Hmm. untuk Kaigo ya, Hmm. banyak beasiswa-beasiswa yang mudah didapat kalau mau belajar Kaigo gitu. Hmm. Kayak Oh, gitu. oke. Jadi sebenarnya ini adalah bahasa Inggrisnya apa ya? Student loan. Mungkin Hmm. pinjaman ya, pinjaman kepada mahasiswa gitu. Jadi Iya, 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 kuliah benar-benar. kuliah sekarang karena namanya mahasiswa juga kita belum bekerja, belum ada penghasilan, dikasih duit Hmm. duit nih gitu kan. Iya, Jadi, itu benar-benar benar. jadi duit itu kita pakai untuk membiayai pendidikan kita. Kalau sudah lulus Hmm. kita balikin, kita cicil Iya, gitu. itu dia. Tapi pakai bunga nggak gitu? Maksudnya bukan bunga mawar. Apakah nanti ada apa namanya ada sekian persen gitu selama berapa tahun Nah, gitu untuk di apa yang bagian ada di Indonesia? kalau untuk beasiswa kan macam-macam ya. Kalau beasiswa yang AWK ini yang saya Hmm. terima beasiswa itu apabila kalau kita sudah bekerja di AWK di institusi yang memberikan kami beasiswa itu, kalau kita bekerja 3 tahun di institusi ini dapat potongan 50%. Oh, oke. Contohnya kalau biaya kuliahnya itu sekitar 200 juta lah. Hmm. Jadi setelah 3 tahun bekerja di institusi pemberi beasiswa itu bayarnya jadi 100 juta. Dan ada juga yang biaya beasiswa dari pemerintah. Pemerintah itu kita nggak mengembalikan uang yang sepenuhnya yang diberikan, tapi dengan catatan syaratnya harus bekerja di bidang Kaigo selama 5 tahun. Gitu sih. Oke. Oh, jadi ada semacam kayak ikatan dinasnya gitu ya. Ya benar-benar. Kita lulus, kita harus mengabdi dulu sama perusahaan yang pemberi beasiswa kita, beasiswa pendidikan kita. Habis itu baru deh bebas gitu. Tapi Iya. malah, tapi bukannya justru lebih enak ya? Karena kita udah jelas gitu kerjanya di mana. Habis lulus Iya itu satu dikit. benar-benar. Mereka yang Udah cari jelas. company perusahaan inilah yang mencarikan job kepada teman-teman kan ya. Iya betul. Jadi Ya malah, kalau untuk terbantu juga kan buat kita. Oke. iya. Kemudian saya mau nanya apa lagi tadi ya? Oke, hello. Oke, mungkin gangguan koneksi. Terus yang di cover sama beasiswa ini apa aja sih? Apakah termasuk dari biaya hidup sehari-hari di Jepang atau hanya sekedar biaya kuliahnya aja? Oke, mungkin dari Mas Hamdalah dulu. Jadi beasiswa yang di cover dari pemberi beasiswa itu yang pertama yang pasti itu adalah biaya kuliah. Dan juga di sini karena perusahaan ini besar gitu kan, dia menyediakan asrama bagi para siswa. Gratis itu? Enggak gratis sih sebenarnya, disubsidi. Oh, subsidi. Oke. Jadi bayar 2 juta itu udah include apapun gitu. Kamar, listrik, air, wifi itu udah include, tinggal bayar 2 juta itu sih. Aduh, Dan juga kalau dan juga di AWK ini
di AUK ini jadi nggak hanya beasiswa toh dari pemerintah dari perusahaan ini aja, kita bisa mengambil beasiswa dari perusahaan lain gitu. Oh, jadi maksudnya gimana tuh? Bisa double-double gitu? Mengambil Jadi itu beasiswa kan beberapa. jadi kan saya kan apa sih namanya, dapat beasiswa dari perusahaan AWK ini. Hmm. Nah, jadi sekolah saya itu menawarkan beasiswa lain, Hmm. yaitu beasiswa untuk kehidupan sehari-hari, Hmm. yang dimana sebulan itu bisa mendapatkan 70.000 yen per bulan Oh, selama 1 tahun. Jadi beasiswa itu bisa double gitu, oh, tapi nggak hanya satu beasiswa aja. ada tapinya nggak? Syaratnya Ah, ada tambahan apa gitu? kalau untuk eh, biaya kehidupan yang 70.000 yen itu syaratnya cuman ini sih apa, nulis biasa kayak sakubung gitu 200 kalimat dan juga mensetsu sih, itu aja. Oh, cukup Cuman lulus menjanjikan. mensetsu itu doang, Oh, lumayan apa banget. wawancara. Ah, oh, oke. Jadi juga apa namanya ada kesempatan lain gitu buat Mm, pemasukan juga kan. iya. Siapa tahu hidup hemat gitu, pengeluaran bisa Mm, ditekan. Jadi kan masih ada lebih 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 iya, bisa benar ditabung benar atau bisa benar. dikirim balik ke Indonesia untuk keluarga. Benar, makanya kan lumayan banget gitu kan, 70.000 yen itu sekitar ya 7 juta gitu kan. Walaupun kita Iya, nggak arubaito gitu kan, setidaknya udah ada pemasukan dari. masih bisa. Benar. Heeh, Sebentar. iya. Oke, main lah buat beli iPhone. Iya. Nggak boleh, nggak boleh. Jadi Juyok, banyak juyok. gitu. Beasiswa Jadi kan nggak beli hanya iPhone, satu kayak satu saya fokus aja. beasiswa. Oke, terima kasih Mas Hamdallah. Gimana kalau untuk pengalamannya Mas Rizky gimana? Sama Oke, juga hmm, beasiswanya tadi ya. mengcover apa aja? Em, Mungkin udah dijelasin sampai alhamdulillah semua ya sepertinya ya. Sama Hmm, seperti itu sih. hmm. Kayaknya Tapi udah nggak ada yang ditambahin, sudah komplit. tapi di samping itu bolehnya kita juga bekerja part time job Ah, sampingan Aruba itu. ya betul. Oh Karena ada iya ya. beberapa beasiswa kan yang mensyaratkan tidak boleh bekerja. Dianggap Oh, beasiswa gitu. itu cukup kayak gitu. Nggak boleh nyari-nyari tambahan lagi gitu. Takutnya nanti jadi Iya. orang kaya. Oke, Mas Rizky. Oh iya ya. Oh ya, untuk beasiswa tadi ya, ya pertama dari sekolah kan. Hmm. Di luar itu dari pihak perusahaan dari Aikai Group tadi. Halo, halo. Cek, cek. Halo. Oke, Oke, aman? Nah, oke. Ya, aman. diperbolehkan untuk aruba itu dengan syarat, dengan catatan, 1 minggu hanya 28 jam. Ya, Hmm. semua mahasiswa lah ya. Mahasiswa Ya. asing dengan syarat 28 jam per minggu. Mhm. Ya, dan sebenarnya dari pihak Aikai Group ini, kita diwajibkan bekerja atau aruba itu di Shisetsu, di tempat institusi yang dimiliki oleh Aikai Group tersebut seharusnya. Mhm. Namun ada kebijakan ya untuk khususnya waktu angkatan saya ya, Mhm. dikarenakan membludaknya 2 angkatan sekali berangkat tuh dulu. Mhm. Seharusnya kan satu gelombang berangkat. Karena Mhm. dulu tertahan 2 tahun, 1 tahun ya, Yo, tertahan ya, satu baik. tahun. Jadi 2 gelombang berangkat sekaligus tuh Hmm. sekitar 20 orang itu baru Indonesia doang ya, baru Indonesia aja. 20 orang datang. Set. Jadi ketika melamar ke panti apa namanya ke institusi milik AWK Group tadi itu penuh kuotanya. Hmm. Ada sebagian orang yang tidak mendapatkan arboito di sana seperti saya. Oh. Iya, jadi ada kebijakan dari sekolah ya sudah nggak apa-apa. Silakan cari arboito di tempat lain. Nah, dapat informasi nih dari SMP Hamdallah. Iya, SMP Hamdallah ini Weh. selamat. Makasih dulu Ya, dong ke karena saya. iya, kan kasih masih. Iya. Ah, Membantu Karena SMP adik-adik. Hamdallah, karena SMP Hamdallah dulu pernah bekerja di Yamato ya. Yamato itu perusahaan ekspedisi lah, seperti Indonesia tuh kayak JNE, JNT gitu. Nah, dikasih ini tuh dikasih informasi, dikasih petunjuk bagaimana caranya, dikasih link kan buat pendaftaran segala macem. Interview, alhamdulillah lolos.
Jadinya ada pemasukan untuk ya untuk kehidupan sehari-hari gitu. Dari Hmm. situ sih. Jadi boleh aruba itu selama tidak lebih dari 28 jam. Jadi kalau untuk teman-teman yang mungkin getol banget kerjanya ya jadi harap berhati-hati kalau lebih dari situ ya. Hmm. Daripada Anda merelakan apa ya? Terlalu melebihkan jamnya kemudian Anda ditendang dari Jepang kan berbahaya. Ya Aduh, ikutin aturan aja lah ya, seperti itu. ya ampun. Ini kayaknya saya sudah lebih berjam-jam ini. Aduh, Aduh. ya Ya, ya banget. itu gimana ya? Eh, Ya itu mah kembali ke pribadi. hmm. Asalkan aman ya, itu mah ya gitulah. Oke, terima kasih. Kalau Mas Amdala, kira-kira boleh kasih bocoran, kira-kira apa namanya, baitonya apa aja nih? Kerja part time-nya apa aja? Eh, pengalaman Baito sih ya, Hmm. ketika masih Nihongo Gakko di Osaka itu apa ya, melebihi jam aturan. Oh, Jadi itu seminggu itu bisa lebih dari 28 jam. Ini nggak boleh ditiru sih. Wah, gitu, oke. Eh, Bahasa Indonesia aja ya, iya, jadi orang jadi Jepangnya nggak ya, ngerti gitu. ya pintar-pintarnya kita aja sih karena kebutuhan kan. Hmm. Jadi, nah setelah itu sih saya saat ini yang seharusnya udah sebentar lagi mau bekerja di Kaigo gitu kan. Hmm. Seharusnya kan Baito di tempat Shisetsu gitu, Hmm. bekerja baru Baito di apa di Kaigo, di bidang Kaigo gitu kan. Tapi karena saya masih belum siap gitu kan, masih ntar aja lah, masih masih bisa kok, masih bisa. Akhirnya ya selama 2 tahun belajar Kaigo sih belum Baito di Kaigo sih. Saat ini Aru Baito di part time di restoran sih. Hmm, oke. Jadi masih itu ya, apa namanya? Emang kenapa nggak siapnya? Apakah bekerja sebagai apa namanya tadi shisetsu, kaigo Di atau Kaigo. perawat di Jepang itu berat atau perlu pengetahuan tingkat pengetahuan yang sangat tinggi gitu atau gimana? Hmm, jadi tuh gimana ya? Kan di Semonggako kan itu kan ada namanya PKL ya, Oh iya. PKL. Jadi PKL itu kita langsung berinteraksi sama para lansia yang ada di rumah sakit atau enggak di panti gitu kan. Hmm. Ya pas saat PKL itu sih ya gimana ya rasanya kayak ngebatin gitu sih, kayak ibaratnya kayak ngurus orang tua gitu kan, Hmm. kayak harus sabar banget gitu Hmm. kan, dan juga banyak macem-macem gitu kan. Jadinya saya putusin kayak ntar aja deh, dan juga kan nanti kan 5 tahun gitu loh. Takutnya ketika saya dari Semonggako awal sekolah masuk Harubeto terus ditambah kerja 3 tahun itu takutnya bosen gitu loh. Ini mulu gitu. Hmm. Jadi saya tuh kayak pengen nyoba hal-hal baru gitu. Harubeto di Hmm. Jepang kan banyak gitu kan. Kayak Hmm. di hotel, restoran, Hmm. pabrik. Nah itu saya pengen nyoba di situ sih. Biar ada pengalaman Lebih aja tepatnya sih. mencari pengalaman gitu ya. Cari pengalaman, cari duit. Cari Karena duit gitu. kalau sudah lulus jadi full time worker kayak gitu ya, jadi pekerja Hmm. full time, maka kalau lagi ngambil arubaito yang lain-lain kerjanya tetap di satu tempat yang sama itu terus gitu ya. Iya, benar, Bisa benar, benar. mumpung masih Iya, mahasiswa, jadi aduh masih mahasiswa gitu. Saya tuh udah, Baito udah, jadi kalau Aru Baito yang nggak seneng dengan apa yang nggak sesuai dengan saya gitu, langsung sehari langsung keluar cari lagi, sehari keluar cari oh, lagi. Jadi enak ya. Enak kalau bisa bahasa Jepang nih, masalahnya kalau saya nggak bisa bahasa Jepang. enggak. Jadi ya. Tapi kemarin sempat jadi itu juga baitonya jadi model. Jadi Oh, se oh. 90 menit cuma diem aja, diem doang gitu. Jadi nenek-nenek, kakek-kakek mereka hobi ngelukis, jadi ngelukis, ngelukis wajah kita gitu. Nah, Oh, boleh itu. hmm, Dikirim linknya, Pak. ya, lumayan cuma diem doang 5.000 sejam. Wih, Oh, sejam lima Iya, ribu lumayan. enggak, Boleh lah, boleh. iya. Oh, oke, hubungi DM di bawah Ya, ini. ya. Oke, jadi tadi itu adalah seputar apa namanya seputar pengalaman teman-teman yang sedang menempuh pendidikan caregiver dan mendapatkan beasiswa di Jepang. Mungkin bagi para pemirsa
pemirsa live IG PPI Kiba, apakah ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, boleh langsung dituliskan di kolom komentar ya. Oke, mungkin ada tambahan nih sesuatu yang berkaitan dengan beasiswa caregiver dari Mas Rizky atau Mas Hamdal yang ingin di-share? Nggak ada? Apa ya Kalau nggak ada, tambah? oke. Tambahannya paling Boleh, silakan. eh apa tambahannya ya? Oke. Nggak ada deh. Oke, sambil mikir, sambil ngobrol, kita akan saya akan tanya tentang seputar kehidupan Mas Rizky dan Mas Hamdal di sebagai mahasiswa di Jepang kayak gitu. Kegiatan sehari-harinya apa nih? Belajarnya berapa jam sehari kayak gitu? Apakah habis belajar juga ada kerja baitonya berjam-jam lagi atau santai aja atau jalan-jalan kemana kayak gitu menikmati hiburan-hiburan yang ada di Tokyo, Jepang, Chiba? Boleh Mas Rizky dulu deh. Oke, dari saya dulu ya. Ya, untuk keseharian, kita sekolah seperti biasa dari Senin sampai Jumat ya, Sabtu Minggu libur. Kemudian untuk jam sekolahnya dari jam 9 pagi sampai jam 12.40 ya, sekitar 4 jam. 4 jam pembelajaran bahasa Jepang. Jadi lebih pendek waktunya. Beda sama yang Semongaku ya, ya udah kayak anak SMA. Dari pagi sampai sore gitu. Oke. Dari 4 jam pembelajaran ya dikarenakan adanya Arubaito ya, dan Arubaito saya kan dari malam, dari jam 10 malam sampai jam 6 pagi jam kerjanya. Jadi ya mau nggak mau ketika pulang sekolah istirahat, makan, mengerjakan tugas, review pembelajaran yang sudah diterangkan pada hari itu, langsung segera tidur buat mengecas badan seperti itu. Biasanya kan kalau nggak tidur setelah ya, kalau nggak tidur situ ya kapan lagi bisa ada tidurnya. Soalnya kan setelah pulang itu tuh sama kan jam 7.30 ya. Cek cek. Halo? Halo. Gimana? Lancar Oke, masih? suaranya Cek cek halo. Oke, suaranya Patah-patah suara. Suara aman ya? Oke, Suaranya aman. aman? Oke, aman. Suara aman. Lanjut sampai ke pukul 7.30 ya. Kan setelah pulang kerja itu jam 7.30 sampai rumah. Langsung sarapan, mandi, berangkat sekolah. Jadi nggak ada waktu buat istirahat aja sampai nggak ada gitu kan. Hanya langsung makan, langsung mandi, berangkat. Nggak keburu untuk ngelakuin hal lain. Jadi ya pulang sekolah tadi ya setelah istirahat makan jam 3 tadi udah harus istirahat. Kita 4 jam lah tidur. Sampai jam 7 bangun seperti itu. Nah, untuk weekend, untuk hari libur, ya tergantung situasi dan kondisi. Kalau memang lagi ada musim-musim seperti sekarang ya, di Jepang kan ada 4 musim ya. Benar. Musim tuh, ya dari kemarin pertama kali ke Jepang kan Haru ya, Haru musim semi, terus ngerasain natsunya Jepang panas banget, ya Allah, udah kayak di Arab ya. Panas terus kering, nggak kering juga sih, Pap, ya nggak ada angin, nggak ada angin gitu. Kayak gitu. Iya, terus sama yang sekarang Aki ya, Fuyu belum. Nah, setiap musim ini saya buat komunitas sendiri nih, buat komunitas sih. Jadi kayak, yuk anak-anak yang satu frekuensi sama saya gitu, saya bikin grup WA namanya Healing Group gitu kan. Jadi satu temen yang emang satu frekuensi kalau diajak jalan, hayu gitu. Jadi kayak kemarin pas waktu Aki ya terakhir ini, yuk guys kita nonton lihat daun gugur di Shinjuku Koen gitu. Oke, ayo ya, jadi bisa berangkat bareng, jalan-jalan bareng, Halloweenan bareng. Jadi kayak gitu. Kalau weekendnya gitu. Shinjuku Gyoen udah itu nih, daunnya udah merah. Udah mulai ya belum full semua tapi udah lumayan. Oke, sudah bagus. Harus ke sana tuh. Karena saya terakhir kali ke sana tuh bulan Maret. Aduh, cantik banget, semuanya berubah menjadi pink, putih. Iya. Dan merah. Aduh. Jadi kalau musim gugur kayaknya lebih cantik lagi nih. Serasa di luar negeri. Emang di luar negeri. Emang di luar negeri gimana sih? Wah, jadi
kedengarannya hidup di Jepang gitu, belajar lewat beasiswa enak, tapi di balik itu semua juga kita harus bekerja keras, tidur cuma Iya. hari gitu, karena ada sesuatu yang diperjuangkan. Luar biasa menginspirasi. Kalau Mas Hamdala gimana? Ya kesehari-hariannya sih kalau di weekday itu ya sama sekolah gitu dari pagi. Sekolahnya itu dari jam 9 sampai jam kadang-kadang sampai jam setengah 2, kadang-kadang sampai jam setengah 4, tergantung mata pelajaran yang dipelajari gitu. Oke. Terus setelah kalau weekday itu saya tuh apa namanya arubaito cuman 1 kali weekday. Itu hari Selasa gitu. Yang dimana jam kerjanya itu dari jam 10 sampai jam 7 pagi. Nah jam 7 pagi pulang, beres-beres buat mandi, setelah itu berangkat lagi, sekolah, sampai sore jam setengah 5, jam setengah 4 gitu. Terus pulang, makan, tidur gitu. Jadi saya tuh keseharian saya tuh ya yang nggak kayak para pelajar-pelajar yang baik gitu, yang setiap pulang itu harus belajar, yang harus apa sih namanya ngapalin ini segala macam. Saya tuh orangnya nggak kayak gitu. Mendingan kalau belajar bahasa Jepang itu mendingan langsung nonton film atau apa gitu. Dibandingkan dengan baca buku, aduh udah mumet pala kan, udah capek kerja segala macem gitu kan. Nah kalau di weekend itu biasanya kerja, tidur, kerja, tidur, itu doang sih. Paling kalau Introvert ya, hari introvert. Minggu gitu, iya habis pulang kerja gitu, kadang nelpon temen gitu kan, nelpon keluarga gitu untuk yuk mabar gitu. Gitu Wah. sih healingnya. Mabar yuk mabar. Setelah siang langsung tidur. Jadi apa namanya, cara untuk belajar bahasa Jepang bagi setiap orang juga ada yang beda-beda ya. Ada yang baca buku terus langsung inget nih, memorinya kuat bagus kayak gitu. Ada yang langsung dengan nonton anime. Maksudnya Iya. belajar bahasa Jepang enggak lebih banyak praktiknya sih. Jadi ketemu sama teman-teman Jepang, kita praktekkan bahasa Jepang gitu. Biar ancur-ancuran nggak apa-apa deh, yang penting ngerti. Iya benar. Ya, mereka juga kan nggak peduli juga. Broken Oke. Japanese. Iya. Iya, broken Japanese nggak apa-apa. Daijou, gaikoku jin desu kara daijoubu desu yo. Iya, udah Japanese. Oke. Kemudian ini juga kan Mas Rizky dan Mas Hamdala juga sudah tergabung menjadi anggota bagian dari keluarga besar PPI Chiba. Kira-kira pengalamannya di PPI Chiba seperti apa sih? Gitu. Apakah apa yang berkesan dan apa namanya ya, pesannya untuk teman-teman para calon anggota di PPI Chiba. Mungkin dari teman-teman di Indonesia yang akan berangkat sebentar lagi ke PPI Chiba harus gabung di sini dulu gitu. Oke, siapa dulu nih? Oh, Mas Hamdala dulu deh, silakan. Ya pengalaman saya sih pertama kali dengar PPI Chiba itu dari si Rizky kan. Yang waktu itu sempet apa sih namanya kayak apa sih? Event Agustusan gitu kan. Jadi saya datang situ kayaknya ih oke nih rame nih kan, ada keluarga yang dimana Chiba itu kan minim dengan gaksenya ya kan. Dibandingkan dengan yang sebelumnya saya di Osaka itu banyak gitu, kayak Osaka sama Nara itu jadi satu gitu kan. Tapi PP Chiba wah ternyata ada gaksenya loh gitu, ada komunitasnya gitu. Setelah saya kesana oke, bagus gitu. Untuk kalian ya harus sebagai pelajar Indonesia ya harus punya teman gitu, harus punya keluarga gitu loh. Benar. Biar ada saling sharing, tukar informasi dan segalanya. Oh, luar biasa. Ternyata ada ya. Saya pikir PPI itu yang PPI paling terkenal se-Jepang loh. Ternyata banyak yang nggak tahu ya. Amin. Iya. Amin. Makanya kita tiap minggu kita harus gencar-gencaran promosi ini gitu. Wah, Iya deh. Biar kita biru. Gitu. Kita harus share sebanyak mungkin. Oh, ada yang dari Thailand juga hadir. Oh, terima kasih. Thailand. Wow, sampai Thailand. Oke. Kemudian kalau Mas Rizky gimana pengalamannya Oke. di Chiba? Untuk aku sendiri ya, ya pertama kali event dulu ikut PPI Chiba yang di apa itu di Taman Chiba tuh apa? Taman Bungkul. No, bercanda. Taman Inage Kaigan kayaknya. Ya, Inaki Kaigang itu ya. Pertama Inage kali Kaigan. ikut program yang waktu Agustusan itu juga sama.
Itu benar-benar terkesan banget. Soalnya emang apa ya? Pertama di daerah sini kan masih minoritas Indonesia ya. Oh ya? Masih minoritas, iya. Ya di Gasi Abiko maksudnya. Oh. Jadi mesti nyari-nyari nih Hmm. komunitas mana aja sih yang bisa saya ikutin gitu. Bisa biar kumpul sama keluarga-keluarga Indonesia. Nah, Hmm. pas waktu itu saya kira tuh PPI cuma ada yang di Tokyo, di Jepang aja gitu ya. Iya. Di Tokyo, di Osaka gitu, di kota-kota besar. Oh, ternyata Chiba punya. Oh, langsung follow segala semua event yang ada. Ayolah, selama masih ada waktu bisa berangkat gitu. Hmm. Biar saling kenal, biar saling share informasi. Kan saya masih anak baru ya di Jepang gitu. Iya, kan sharing-sharing sama yang lebih senior, apalagi yang di PPI Chiba itu yang anak-anak S3 gitu ya. Pengalamannya tuh nggak cuma di Jepang doang, ada yang pengalamannya di Eropa, Wah, Amerika. Aku langsung gila. insecure. Iya. Jangan, Iya, kita mah nggak boleh cuman insecure. Dari cuman Moriyama Semong loh. Gakko gitu kan, cuma Insecure. Aku yang dulunya cuma anak SMA ketemu anak-anak SMA, para mahasiswa S3. Wow, luar biasa kesempatan yang Benar, nggak pernah bisa ya ditemuin dia kalau udah di gelar Indonesia gitu. doktor, Set. Mantep. benar. Mereka Bisa. teman-teman di para mahasiswa di Jepang mereka sangat memotivasi dan menginspirasi kayak gitu. Dulu kita nggak kepikiran bahwa apa namanya ya kita bisa belajar di Jepang di universitas. Ternyata banyak juga ya orang Indonesia yang belajar di sini dan mereka bisa. Kenapa kita nggak bisa? Ya gitu. Nah, jadi benar-benar memotivasi. Nah, sepakat deh. Oh, bisa kata bisa bertemu orang-orang hebat di PPI Ciba tuh, bisa bertemu orang-orang hebat beneran beneran. bisa aja deh jadi. Oh, bukan gue ya, bukan gue. Iya, salah satunya lah, salah Oh satunya. iya iya. Oh, jangan lupa follow ya. Jadi promosi nih. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih banyak buat Mas Rizky dan Mas Hamdallah sudah berbagi informasi tentang seputar beasiswa dan juga pengalamannya sebagai mahasiswa dari berangkat dari Indonesia, berangkat apa namanya mendapat pendidikan di Jepang kemudian lanjut dari caregiver gitu. Semoga bisa menambah informasi dan motivasi teman-teman para pemirsa live PPI Cibano Gapse di series kali ini gitu. Buat yang ada kalau ada pertanyaan tuh kan jadi nggak fokus ini ada komen nih kalau mereka bisa kenapa harus saya? Kamu ketawa dulu nih. Mas Rice Day kan udah di Jepang. Iya. Mas Rice Day udah di Jepang. Oke, lanjut lagi. Jadi kalau teman-teman pemirsa dari live PPI Ciba ada pertanyaan, boleh nanti ditanyakan di kolom komentar atau langsung kirim DM ke Instagram PPI Ciba yang di sini, insya Allah akan segera kita balas. Dan jangan khawatir bagi teman-teman yang ketinggalan live kali ini, kita akan save dan kita akan posting di timeline di di profil PPI Ciba, jadi bisa disaksikan kembali, diputar ulang dimanapun dan kapanpun. Oke, semoga bisa menambah motivasi, inspirasi. Ada terakhir yang bisa disampaikan? Tetap semangat, Mhm, ubah pola pikir kalian, mhm, khususnya rintislah mhm. jalan sukses versi kalian sendiri. Wah, luar biasa. Terima kasih Mas Anda. Mas Rizky? Oke, kalau saya cuma satu sih. Kalau teman-teman semua udah di Jepang, yuk mari kita semua berteman dan kumpul bersama. Oke, terima kasih banyak atas informasinya kedatangannya pada live PPI Ciba kali ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah bergabung. Saya di sini Bisa Ansari sebagai moderator. Mengucapkan terima kasih, salam mohon maaf. Sampai jumpa di live PPI Ciba No Gapse berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sayonara. semuanya. Mabar. Mabar. Oh.